Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Idrus SAG MAG selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV Streaming SATV berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pemirsa Esa TV, dan kita kembali lagi masih suasana milad yang kedua dari Esa TV ya. Dan yang pastinya kita mengeluarkan tagline baru juga di ulang tahun kita yang kedua ya, yaitu pasti sejuta kabar dalam satu genggaman. Oke, tadi kita sudah melewati seremonial ya, seremonial untuk pemotongan tumpeng, di mana tepatnya kita berada di momen untuk ulang tahun yang kedua dari Esa TV. Dan untuk di sesi kedua kembali lagi bersama saya Gigi ya. Dan kebetulan di siang hari ini saya juga ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa. Dan yang pastinya juga punya program yang luar biasa juga di siang hari ini ya. Selamat siang Bapak Ali ya. Siang. Nah ini ada Bapak Ali selaku Kepala Cabang dari Dompet Duafa ya. Terus kemudian juga di tengah-tengah ada Mbak Desi yang kebetulan juga salah satu penerima manfaat dari program Dompet Duafa. Nah seperti apa, kita langsung aja ngobrol-ngobrol, kita nggak terlalu banyak cerita, dan yang pastinya kita tetap protokoler ya, pakai masker ya Pak ya. Oke, selamat siang Pak, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke. Nah suasana ulang tahun yang kedua dari Esa TV yang pasti juga ini bukan kali pertamanya Dompet Duafa juga kerjasama bareng sama Esa TV, udah beberapa kali juga ya Pak ya. Dan ada yang spesial di hari ini juga kita obrolin, yaitu dari kemudian tadi kita juga sudah memberikan secara simbolis juga bantuan kepada Mbak Desi, dan kebetulan Mbak Desi ini juga selaku penerima manfaat dari Dompet Duafa. Nah sebelum itu kita cerita dulu Pak Ali, ini program penerima manfaat Dompet Duafa salah satunya yang diberikan sama Mbak Desi ini apa nih, program seperti apa dari Dompet Duafa? Terima kasih Mbak. Perkenalkan dulu ya, saya Ali Bastoni dari Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa secara aktivitas kita adalah lembaga ZISFAF. Jadi sebelum saya masuk ke Mbak Desi ya. Jadi saya ingin kisah dulu tentang apa sebenarnya Dompet Duafa ini. Dompet Duafa adalah lembaga ZISFAF, lembaga yang mengelola dana zakat, sedekah dan wakaf, yang kita distribusikan dalam 5 isu. Isu ekonomi, isu kesehatan, isu pendidikan, kemudian juga isu dakwah, ya kan? Dakwah keislaman, dan yang kelima adalah isu sosial dan kemanusiaan. Ada 5 isu ya? Ada 5 isu. Nah, dalam Mbak Desi ini yang kita distribusikan, ini sebenarnya kan dana-dana publik ini Mbak. Jadi dana publik yang kita himpun, kita kelola, dan kemudian kita distribusikan untuk memang yang secara manfaat ini bisa dimanfaatkan, bisa diterima. Begitu. Secara klasifikasi ataupun kriteria itu memang memenuhi prasyarat. Begitu. Nah, kalau dalam Mbak Desi ini masuknya di pilar sosial. Sosial ya? Makanya, kenapa masuknya di pilar sosial? Karena begini, kalau bicara ekonomi, kita ada program-program yang basisnya itu membangun pemberdayaan ekonomi umat, ekonomi rakyat, masyarakat. Ya. Kita punya sentra ternak di Siak, kita punya sentra ternak dengan kapasitas 200 ekor di Siak. Dan hari ini kita sedang running juga membangun satu sentra ternak budidaya domba dan kambing di Kampar dengan 1.000 ekor kapasitasnya. Juga kita memiliki banyak program ekonomi di basis budidaya jamur, kemudian UMKM dan seterusnya. Itu ekonomi ya. Kalau sosial ini dia langsung, bantuan yang sifatnya langsung. Dia berkaitan dengan isu-isu sosial langsung, seperti bantuan bahan pokok pangan, sembako misal, ataupun bantuan untuk yang mungkin agak yang diberikan Allah ujian ya, difabel begitu. Itu juga bantuan dari bantuan sosial. Nah, termasuk juga kebencanaan. Itu dalam basis
sosial kemanusiaan. Begitu, Mbak. Oke, jadi ternyata untuk penerima manfaat ini butuh survei ya, survei yang lumayan ketat juga, ada klasifikasinya juga. Jadi untuk kategori Mbak Desi ini jatuhnya di pilar yang sosial tadi ya Pak ya. Oke, nah kalau misalnya kita berbicara tentang berarti dengan program-program Dompet Duafa sendiri ya, jadi tahap-tahapnya itu seperti apa? Prosesnya gitu. Baik, karena kita ini adalah yang kita kelola ada dana publik, maka dalam implementasi program memang harus memenuhi beberapa syarat dan prosedur. Terutama memang zakat ya, karena zakat itu kan dia ada asnaf yang mengatur, ada fikih yang mengatur begitu. Makanya memang dalam distribusi bantuan itu kita harus melewati tahap-tahap, setidaknya ada 3 tahap. Ya. Ini dalam pilar sosial nih. Pertama adalah itu bisa dilakukan dengan mekanisme permohonan. Jadi masyarakat luas itu boleh melakukan ajuan permohonan bantuan melalui Dompet Duafa. Dia mengajukan bantuan. Nah, bisa bantuannya bayar sekolah, bayar kesehatan, mungkin nunggak rumah sakit, atau mau diusir dari rumah kontrakan gitu ya. Silakan melaporkan permasalahan itu. Nah nanti setelah dia melaporkan untuk memohon ajuan bantuan, lantas kita akan melakukan survei verifikasi. Nah survei ini nanti kita akan betul-betul melihat kondisi faktual yang meminta bantuan tadi, mohon bantuan tadi. Nah setelah itu memang layak dikatakan sebagai prasyarat, lantas kita memberikan bantuannya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengajukan bantuan tadi. Nah dia bisa macam-macam Mbak, tergantung apa yang diajukan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, itu juga kita melakukan skema dari media massa ataupun media-media jurnalis. Itu juga dilakukan. Ketika ada informasi, kita juga melakukan survei, ketika memang layak, kita juga menggeser bantuan itu. Jadi begitu modelnya. Jadi ternyata ini berdasarkan dengan pengajuan dulu ya. Pengajuan. Ada yang ajuan, ada yang memang dari isu masyarakat juga ada. Dari isu masyarakat. Misalkan ada yang viral berita atau ada dimuat berita, itu juga bisa. Benar-benar. Iya, terkadang juga orang-orang yang butuh bantuan juga nggak sempat mengajukan ya, tapi itu dari isu-isu masyarakat. Kira-kira orang ini butuh untuk atau layak untuk menerima manfaat dari program Duafa. Jadi berarti prosesnya ada pengajuan dari isu, terus kemudian dilakukan survei ya kan, apakah benar dan layak apa tidak, dan tadi dengan syarat-syarat yang sudah ada ditentukan oleh Dompet Duafa. Dan sambil kita ngobrol-ngobrol ini juga sambil kita tayangkan cuplikan ya, bagaimana proses untuk penerima manfaat yang kebetulan temanya kita di siang hari ini yaitu Mbak Desi ya, untuk penerima kaki palsu. Jadi kalau bisa kita lihat itu berarti sambil diukur dulu ya prosesnya ya, sempat diukur. Dan ini langsung bukan dokter sih, untuk ahlinya atau dari Dompet Duafa sendiri nih yang ngukur. Nah kalau untuk Mbak Desi kemarin memang alhamdulillah Dompet Duafa ada donatur yang menitipkan donasinya, dan karena waktu itu memang ada 2 waktu itu. Pertama Mas Nurman ya, Mas Nurman itu ada 2 bantuan awalnya Mbak, mau kursi roda atau kaki palsu waktu itu. Kemudian kita diskusi, kita analisa, sepertinya yang pas memang kayak kaki palsu lebih bermanfaat dibandingin kursi roda ya kan. Walaupun mungkin kalau secara nominal lebih mahal kaki palsu, tapi secara manfaat kan lebih bisa bermanfaat kan. Iya. Tadi itu adalah vendor. Vendor ini adalah memang orang yang bisa memiliki keahlian membuat ini. Jadi, tapi vendor kita ini sudah tersertifikasi dia, karena banyak juga pengrajin-pengrajin lain ya, yang mungkin belum sampai ke segmen yang memiliki sertifikasi membuat kaki palsu. Karena ternyata kaki palsu ini nggak sederhana. Dia juga nanti ada trainingnya, ada konten tentang perawatan supaya dia awet ya kan. Dan juga produk-produk yang sehingga kaki palsu itu bisa dibuat, bisa dipasang dengan nyaman kan begitu. Makanya prosesnya dimulai dari pengukuran. Diukur supaya nanti
pas gitu. Iya, berarti setelah walaupun sudah terpasang itu nanti bukan hanya sekedar itu, nanti ada terapi dan lain-lainnya juga masih di-handle ya. Ada edukasinya. Iya, soalnya kan ya pasti ada penyesuaian atau kayak gimananya. Oke, ya. Tapi sebelum itu kita ngobrol dulu sama Mbak Desi ya. Ini Mbak, terima kasih. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Iya. Nah, Mbak Desi, gimana perasaannya Mbak? Alhamdulillah ya, perasaan saya senang ya. Senang ya? Senang dan haru ya. Benar-benar. Jadi udah nggak sabar rasanya gimana untuk bisa kembali normal lagi. Iya. Tapi boleh sedikit saya mau bertanya, ini prosesnya bisa terjadi sampai ini kita agak-agak mau cerita dulu sama Mbak Desi. Ini story-nya gimana Mbak sampai Mbak Desi bisa kehilangan di satu kakinya gitu saat itu? Ya di awalnya saya mengalami sakit diabetes ya. Oh oke. Ya sudah lama mengalami diabetes. Terus kakinya ini ada pembusukan. Oke. Jadi, selama 2 tahun diamputasi. Oh gitu. Dan ini sudah berapa lama? Ini sudah 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Oke, ketika Mbak Desi akhirnya melakukan pengajuan ya sama Dompet Duafa, itu dapat cerita atau dapat info dari mana tuh? Bisa untuk mampir ke Dompet Duafa ini gitu. Alhamdulillah ya, saya dibantu dengan anggota kru Esa TV ya. Oke. Alhamdulillah dari kru Esa TV saya dibantu melalui Dompet Duafa. Alhamdulillah saya mendapat bantuan kaki palsu. Oke. Alhamdulillah Mbak ya. Berarti tadi udah tahap pengukuran ya? Udah sampai tahap pengukuran? Iya. Udah. Nah, yang kita mau tanya kira-kira nih ya, kita balik lagi, kita yang butuhnya semangatnya, yang pastinya semangat karena ini juga sesuai dengan pilarnya tadi itu sosial, otomatis juga ada kriteria yang otomatis kita untuk membangun atau mengajak pemirsa Esa TV itu semangatnya, karena kebanyakan orang kalau misalnya sudah kehilangan di satu kayaknya udah ngedrop gitu luar biasa. Nah mungkin Mbak Desi, apa yang akan Mbak lakukan gitu nazarnya ketika Mbak kira-kira sudah bisa berjalan lagi gitu? Ya awalnya pertama saya ingin membuat usaha dulu ya. Buka usaha apa rencananya Mbak? Ya buka usaha kecil-kecilan di rumah. Di rumah. Meneruskan orang tua ya. Kebetulan orang tua saya berjualan sarapan pagi. Oke. Jadi Mbak mau ikutan ngembangin yang di sana ya Mbak ya? Iya sambil membantu orang tua ya. Tapi Mbak harus tetap semangat ya Mbak ya? Ya selalu semangat lah. Buat semua yang ada di manapun ya saya ucapkan. Jangan putus asa ya dengan kekurangan kita. Ya Mbak. Kalau misalnya kita lihat kayaknya Mbak Desi itu nggak henti-hentinya untuk bersyukur ya. Untuk bisa menerima manfaat dari Dompet Duafa. Alhamdulillah lah Mbak ya. Iya saya ucapkan. Jadi yang pastinya untuk pemirsa di rumah ya, seperti apa semangatnya dan harapan dari Mbak Desi ya untuk yang bisa menjadi penerima manfaat dari Dompet Duafa. Nanti kita akan cerita-cerita lagi yang pastinya bersama Bapak Ali dan Mbak Desi ya. Dan yang pastinya untuk pemirsa Milenial TV yaitu di Esa TV ya. Kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini. Saya Asda selaku Kepala Desa Cikareok, Kecamatan Cilares, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Milenial TV, streaming Esa TV, berjuta kabar dalam satu genggaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Esa TV. Berjuta kabar dalam satu genggaman. Sehat, sukses, dan berkah selalu
untuk keluarga besar ESA TV. Wabarakatuh. Saya Termisi Saji selaku Kepala Madrasah Panjab Pesantren Islam Kabupaten Pantan Singi, Provinsi Riau mengucapkan selamat milad yang kedua Millennial TV streaming ESA TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusidi Rusdan, Ketua Bawaslu Provinsi Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua untuk Millennial TV streaming ESA TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Riau mengucapkan selamat milad kedua tahun Millennial TV streaming ESA TV, satu genggaman berjuta kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Anwar. Saya Rati Handriadi. Saya Serli Arianti. Saya Rika Septianingsih. Saya Taufik Hidayat. Kami mengucapkan selamat milad kedua ESA TV Millennial TV streaming berjuta kabar dalam satu genggaman. Saya Azwar Nida SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 101 Pekanbaru, dan segenap guru dan karyawan berserta staf mengucapkan selamat milad kedua ESA TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Saya Rati Handriadi dari PT Sapanisa Rizky mengucapkan selamat milad kedua ESA TV Millennial TV streaming berjuta kabar dalam satu genggaman. Saya Rika Septianingsih Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Riau mengucapkan selamat milad kedua ESA TV Millennial TV streaming berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putriana dari Kampung Rabbit mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV streaming ESA TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Pomi Nasution STMSI selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV streaming ESA TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Semoga maju dan jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardianto Manan selaku anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PAN mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV streaming berjuta kabar dalam satu genggaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi masih bersama ESA TV ya, Millennial streaming kita yang pasti ada sejuta kabar dalam satu genggaman ya. Dan kebetulan juga lokasinya kita juga ucapkan terima kasih kepada Asia Farm yang kebetulan juga untuk hari ini untuk perayaan di milad kedua kita itu tuh lokasinya di Asia Farm, dan kita informasikan juga Asia Farm itu terbuka, masih terbuka untuk umum, tapi yang pastinya untuk tetap melaksanakan protokoler kesehatan. Oke, nah kita kembali lagi bersama Bapak Ali dan Mbak Desi ya. Jadi untuk Mbak Desi dulu mungkin, karena banyak sebenarnya mau ditanyakan sama Bapak Ali nanti ya.
Tapi kalau untuk Mbak Desi sendiri, sebelum dan sesudah kejadian ini, sebelumnya kalau bisa, kalau boleh kita tahu kegiatan biasanya gimana tuh Mbak? Biasanya waktu saya masih di rumah ya, bantu-bantu orang tua ya, itulah berjualan ya. Oke. Setelah saya sakit amputasi, memang nggak bisa kemana-mana. Ada di rumah. Cuman baring di rumah. Itu perasaan pertamanya ketika akhirnya dokter untuk memutuskan harus diamputasi itu gimana tuh Mbak? Ya sempat berpikir kayak putus asa ya, tapi insya Allah dorongan dari keluarga, orang tua ya, semangat ya, membuat saya bangkit ya, berpikir mungkin ini jalannya, tapi tidak boleh berputus asa. Benar. Pasti ada jalan keluarnya. Alhamdulillah doa terjawab ya, juga. Alhamdulillah Tuhan menjawab. Doa terjawab, alhamdulillah. Dengan bantuan-bantuan dari Esa dan dari dompet duafa, alhamdulillah. Oke, jadi itu tadi kita butuh juga untuk memotivasi, mungkin ada yang lainnya di luar sana juga dengan kondisi yang sama mungkin ya Pak Ali ya. Kita juga pengen sebagai Mbak Desi nih, gimana pesan-pesan untuk yang mungkin sama untuk saat ini dalam lagi menghadapi putus asanya, itu pesan Mbak Desi, apa yang harus Mbak Desi sampaikan ke mereka Mbak? Ya, saya pesan buat yang memiliki kekurangan seperti saya ini, saya ya tetap bersemangat, jangan putus asa dan terus berdoa, pasti ada jalan keluar buat kita semua ini. Ya. Dan itu saya sudah mengalaminya, itu yakin, harus yakin dengan diri kita mampu. Benar. Dan jangan berputus asa itu. Doa terus, ikhtiar terus ya Mbak ya. Dan alhamdulillah keluarga juga tetap semangatin ya Mbak ya, selalu terus berada ya. Oke, nah Pak Ali, ini luar biasa dari dompet duafa nih ya. Jadi gimana ya, kalau diriku sih mau terharu tapi tetap aja keep semangat gitu. Tapi luar biasa dari program dompet duafa. Nah, kalau misalnya kita boleh tahu nih Pak Ali, untuk yang penerima manfaat seperti Mbak Desi ini sudah yang keberapanya? Baik, terima kasih Mbak Gigi. Yang pertama saya ini apresiasi ke Esa TV ya. Saya tadi belum mengucapkan selamat milad ulang tahun Dirgahayu yang kedua. Esa TV mudah-mudahan terus menjadi media inspirasi ya. Dan juga tadi tagline-nya milenial. Ya, televisinya milenial. Mudah-mudahan ya dompet duafa sama, kita juga isinya anak-anak under 35 semua masih. Iya. Jadi milenial semua. Oh, pas berarti ya. Pas. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi yang terus menerus nanti. Benar-benar. Nah, kalau bicara tentang ini yang keberapa, karena tadi segmen bantuan kita itu tidak hanya di aspek sosial, jadi secara total di tahun 2020 laporan tahunan kita kemarin itu secara jiwa kita telah mendistribusikan ya, bantuan dari titipan seluruh donatur itu lebih kurang di 55.000 jiwa se-Riau. Ya. Baik yang sifatnya kemanusiaan, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan itu lebih kurang 55.000 jiwa yang kita distribusikan. Termasuk COVID kemarin ya, 2020 kita juga banyak mendistribusikan bantuan. 2019 ASAP, tadi saya melihat ada Kalaksana BPBD tadi. Kita juga sering dengan Pak Edward itu kemarin madamin api itu di pas 2019. Jadi secara total seperti itu. Nah, kalau di aspek difabel, kalau untuk 2021 untuk yang sifatnya langsung ya, ini memang Mbak Desi, ini baru yang pertama. Ini kan masih bulan Maret ya. Oh ini ya, ini bulan yang Maret pertama. ya, untuk di tahun 2021. Tapi kalau total sejak dompet duafa ada, itu kita juga mungkin sudah ratusan juga Mbak. Mulai dari kursi roda kita pernah join dengan sponsor juga, pihak ketiga. Ada juga mata palsu, ada anak-anak dari Indagiri Hilir, Tembilahan yang kena kanker mata, matanya harus harus
dilepaskan ya. Dilepas ya. Diganti matanya, itu kemarin kita dampingi cukup lama. Alhamdulillah sekarang mungkin sudah mau SMP mungkin anaknya ya, alhamdulillah masih beraktivitas. Kemudian juga banyak ya, mulai dari yang patah tulang, pasang pen dan lain-lain, itu cukup banyak. Dan sebenarnya kalau kami di Dompet Duafa ini karena memang sifatnya adalah jembatan begitu yang menginformasikan, dan secara spirit karena memang dulu pendiri Dompet Duafa itu para jurnalis. Jadi kita dengan teman-teman media itu secara DNA gerakannya itu memang dekat, begitu Mbak Gigi. Karena memang kita itu dulu rahimnya Republika. Jadi Dompet Duafa ini berdiri itu atas inisiasi jurnalis-jurnalisnya Republika. Jadi makanya dengan teman-teman media, baik SA TV dan lain-lain, kita sering berkoordinasi, berkolaborasi. Makanya kalau nanti misalkan ada hal-hal yang memang bisa kita kolaborasikan, ya mangga gitu. Silakan. Nah nanti tadi Mbak Desi menyampaikan ada warung ya. Nah itu sangat mungkin nanti Dompet Duafa bantu untuk menambah permodalannya Kak. Jadi nanti kita bisa bantu Mbak Desi untuk menambah mungkin kalau misalkan etalasenya kurang bagus ya mungkin kita perbaiki, atau mungkin menambah modal untuk supaya menambah menu makanan misal. Nah nanti mungkin Kak, nanti kita tim saya nanti akan memperdalam, insya Allah dalam forum ini saya sampaikan supaya nanti Mbak Desi juga punya aktivitas kan, aktivitas yang produktif untuk terus bisa diambil semangatnya ya kan. Kita yang sehat harus lebih keren lagi gitu. Karena Mbak Desi aja semangatnya begitu, jangan sampai kita masih normal, kuat, tidur aja gitu. Benar. Ya seharusnya kita yang sehat ini justru kayak lebih malu kalau misalnya kita sempat kalah dengan Mbak Desi. Mbak Desi lagi-lagi bersyukur ya Mbak ya. Yang mudah-mudahan setelah ini usaha berjalan lancar ya kan, apalagi Dompet Duafa juga membantu untuk nanti perkembangan atau bantu modal sedikit ya kan untuk melanjutkan dagangnya kalau Mbak Desi mau berdagang. Nah Dompet Duafa dengan banyak sekali program-programnya, otomatis ini juga yang pastinya peran utamanya para donatur. Pasti ya, donatur dan para vendor yang bekerja sama. Nah, mungkin sebagian dari pemirsa SA TV ini ada yang ingin sedikit menyisihkan rezekinya, itu bagaimana caranya untuk ke Dompet Duafa? Yang pertama, di era digitalisasi sekarang, orang kalau ingin berdonasi itu sudah tidak lagi rumit. Itu mindset paradigmanya hari ini. Jadi karena kita juga lembaga yang modern ya, insya Allah kita sedang berupaya untuk terus memodernisasi kinerja kami. Jadi kalau ingin berkontribusi terlibat, itu pertama bisa menggunakan jalur transfer rekening, itu yang paling umum ya. Rekening itu bisa dicek di IG-nya kami, Dompet Duafa ddriau.org, atau di webnya kita dompetduafa.ddriau.org juga, ataupun bisa juga ke kantor kami di Geraha Zakat di Jalan Arifin Ahmad, Perkantoran Soekarno-Hatta, Blok D nomor 10. Ya, jadi dia nggak jauh dari pertigaan lampu merah Soekarno-Hatta Arifin Ahmad. Nah, kemudian juga bisa menggunakan kris ya, KRIS itu yang scan barcode, jadi donasi nggak harus gede, dia bisa 1.500 tidak apa-apa dengan skema digital. Dan yang selanjutnya juga mungkin dengan campaign bersama, artinya kita ada program bersama, kita join campaign, join fundraising, join penggalangan donasi, itu bisa juga. Kita sering buat itu dengan teman-teman media, dengan teman-teman perbankan. Jadi ada satu isu yang kita gagas bersama, kita campaign bareng-bareng. Dompet Duafa punya donatur. Media punya audiens, punya massa ataupun punya fans gitu kan. Kita kelompokkan untuk membuat satu proyek yang apa yang akan kita buat. Nah itu juga mungkin kan. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk komunitas-komunitas ya. Karena kebanyakan, karena baru aja hari Jumat kemarin kita tuh
Kayak saya tuh punya teman-teman komunitas, bukan komunitas sebenarnya, cuman teman-teman kita yang punya kebiasaan untuk ada kayak Jumat berkat kayak gimana. Kita itu kemarin kayak masak sendiri, belanja sendiri, habis itu bagi-bagi kayak gitu. Itu berarti itu nggak nutup kemungkinan juga kalau misalnya kita mau buat program apa nih yang enak untuk sifatnya yang sama dengan seperti ini juga nggak masalah ya Pak Eldi ya. Bahkan saat Ramadan itu kita ada program pernah kita buat namanya Grebek Kampung. Oke. Jadi Grebek Kampung ini, satu kampung itu kita intervensi berbagai program di bulan Ramadan. Jadi dalam satu hari itu ada pasar murah, ada santunan untuk yatim, ada tablik akbar, ada cek kesehatan dan juga pengobatan-pengobatan umum, sampai kepada edukasi tentang ibadah dan seterusnya. Jadi memang satu kampung kita grebek. Nah ini sebenarnya kita buat begini juga mungkin kalau dengan teman media-media yang ada, karena kan secara konten dia modelnya nanti dinamis gitu. Jadi acaranya banyak gitu. Nah itu juga salah satu bentuk Mbak Gigi. Jadi komunitas bisa terlibat, karena kita juga punya yang namanya Dompet Duafa Volunteer. Jadinya saya punya ide ya kan, tapi nanti kita bahas ya kan di belakang. Oke, tapi yang pastinya luar biasa dari program dari Dompet Duafa sendiri dan pastinya juga pemirsa yang ada di rumah ya. Dan apalagi untuk seperti Mbak Desi dan yang lainnya jangan pernah putus asa. Teruslah berdoa, tapi kalau misalnya memang ini juga silakan melakukan pengajuan ya. Dan yang pastinya nanti Dompet Duafa akan melakukan survei dan pendataan. Nah itu dia, jadi jangan sampai putus asa, tetap semangat dan semuanya. Dan yang pastinya di ulang tahun SATV yang kedua ya, ada sedikit banyak warna-warna baru, terus kemudian nanti dengan konsep-konsep baru dengan ulang tahunnya yang kedua. Dan dengan tagline sejuta kabar dalam satu genggamannya. Bagaimana ini juga konsep milenial tadi ya seperti dijelaskan Pak Ali ya kan. Apalagi timnya Dompet Duafa juga rata-rata orang-orang milenial ya. Dan pastinya nggak nutup kemungkinan juga kita untuk berhadapan dengan menyesuaikan perkembangan dari Gen Z ini tadi gitu ya kan. Kalau kita milenial ya. Jadi yang pastinya untuk di rumah yang ingin melakukan donasi ya, atau menjadi donatur, bingung mau kemana, bisa juga melalui Dompet Duafa dari Instagramnya tadi apa? @diderio.org. Oke, terus kemudian di situ juga ada banyak informasi yang bisa melalui rekening atau misalnya banyak sekali ya kemudahan. Jadi nggak perlu ribet atau kayak gimana, karena nanti setelah setiap program yang mereka buat itu sudah pastinya sudah di-share ya di media dan akhirnya jadi jangan perlu khawatir. Terkadang nih orang ada yang sebagian parno, ini kemana ini nanti nih gitu kan, disalurkan kemana nih. Nah jangan khawatir, cukup dikepoin aja Instagramnya yang pastinya selalu update untuk program-program yang sudah dijalankan sama Dompet Duafa. Cuman begini Mbak Gigi, kalau di Dompet Duafa nanti nggak ketemu kalau kotak donasi, kita nggak ada. Kita tidak main kotak. Nggak main yang kayak gitu ya kan? Karena kita memang mendefinisikan sebagai organisasi yang modern. Jadi kita tidak lagi bermain kotak-kotak donasi. Jadi kalau sejak dulu, kalau Dompet Duafa tidak pernah ketemu kotak donasi, pasti nggak ketemu. Pasti nggak ada. Pasti nggak ketemu ya. Dia basisnya digital, kalau enggak transfer, kalau enggak ke kantor ataupun basisnya event. Kenapa? Supaya semua bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kotak itu kan ya kami mendefinisikan itu nggak bisa di-track, terus mungkin keamanannya jadi tidak ya, menghindari untuk kayak gitu dan kesannya itu gitu. Iya, oke. Jadi ya kalau misal kita dibilang bukannya suzon gimana, jadi wajar kadang-kadang orang yang agak susah percaya itu lebih betternya langsung aja ya kan. Terus kemudian kalaupun gak ketemu, kalaupun melalui ketemu, mana tahu ada sebagian lebih aku bingung ini mau kayak gimana, malah ingin bertemu langsung dengan siapa yang akan dibantu juga boleh ya. Sangat bisa, kita akan bisa. Bahkan ada yang hobinya itu pedalaman Kak. Kita kan programnya sampai ke Talang Mama, sampai ke Meranti, suku Akit, suku Sakai, suku Talang Mama. Itu ada yang sampai pingin lihat desanya, ya kita anterin.
sampai nginep, sampai bikin tenda, berbagi dalam satu kawasan. Itu kita antarkan. Oke. Dan pastinya luar biasa ya. Tadi kita udah banyak sekali ngobrolin program-program tentang Dompet Duafa dan bagaimana dengan Mbak Desi yang salah satu juga penerima manfaat dari Dompet Duafa yang sebentar lagi mungkin bisa berjalan kembali ya dan melakukan aktivitas, dan kita doakan yang pastinya Mbak Desi harus tetap semangat, kasih inspirasi buat yang lainnya, jangan pernah nyerah, terus berdoa, sabar ya kan. Mungkin inilah jawaban dari Allah ya Mbak ya. Iya. Akhirnya udah lumayan juga 2 tahun ya Mbak ya. 2 tahun ya? Iya, 2 lumayan tahun. enggak? Oke. Dan pastinya untuk pemirsa milenial Esa TV ya. Jadi tadi sudah banyak informasi yang kita berikan. Mungkin ada Pak Ali ada mau tambahan lagi untuk closing statement kita? Kalau closing statementnya saya mengambil semangat dari Mbak Desi ya. Ada kaos saya ini, saya tulis bahagia itu Bahagia itu diciptakan, bukan pemberian. Oke. Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya semangat bahagia itu kita tidak hanya menunggu sebenarnya. Sampai Smart Mbak Desi tadi dengan kondisinya yang Allah uji, dia tetap semangat. Bahkan tetap produktif. Nah itulah yang disebut dengan bahagia. Makanya tagline kita kadang-kadang manusia sering putus asa karena dia merasa tidak punya harapan. Karena sesungguhnya harapan itu bukan ditunggu, tetapi justru kita yang menciptakan. Benar, setuju. Bahagia itu kita yang ciptakan ya, Bapak Direktur. Oke, dan pastinya di suasana milad yang kedua ya kan, itu kita informasi yang sudah kita sampaikan semuanya. Dan pastinya kita ucapkan terima kasih juga kepada sponsor kita di hari ini, yaitu ada Asia Farm ya. Dan nanti jangan lupa saksikan jam 2 siang. Kalau misalnya buat kalian yang penasaran Asia Farm yang belum sempat ke Asia Farm, nanti kita ngobrol-ngobrol sama orang yang tepat ya kan. Sarana-sarana apa saja yang dia punya ya kan, seperti apa Asia Farm, nanti kita ngobrol seru-seruan bersama tim dari Asia Farm. Oke, terima kasih Bapak Ali, terima kasih Mbak Desi. Mbak Desi mungkin ada closing statement terakhir disampaikan atau ucapan ulang tahun buat Esa, asik. Ya, saya ucapkan buat Esa TV selamat ulang tahun, semoga sukses dan berjaya. Amin. Dan tetap selalu bagi yang mempunyai kekurangan, saya ucapkan semangat, jangan putus asa, tetap semangat. Buat Esa TV saya ucapkan terima kasih banyak, dan sama Dompet Duafa saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, yang pasti jangan lupa kita selalu bersyukur ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Desi, tetap semangat pokoknya. Begitu juga buat Mbak Desi ya. Oke, dan pastinya jangan lupa nanti Esa TV kita kembali lagi di jam 2 dengan program yang lebih menarik, dan pasti nanti di closing kita ada seremonial kecil-kecilan ya untuk di milad yang kedua Esa TV Sejuta Kabar 1 Genggaman. Oke, dan paling kita pamit, Mbak Desi dan Gigi pamit. Terima kasih atas kebersamaannya, dan pasti jangan lupa nanti jam 2 dan saya Gigi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Manapas Situmeang, Kapolsek Kenayan Raya, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV Streaming Esa TV, berjuta kabar dalam satu genggaman. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Stephen Sanjaya, Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Riau, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat Esa TV. Semoga di usia yang kedua ini semakin jaya dan sukses, bisa menyampaikan sejuta kabar di dalam satu genggaman. Salam sukses selalu buat Esa TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianudin selaku Kepala Desa Sedialengkar, Kecamatan Sedia, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengucapkan selamat milad
yang kedua untuk milenial TV streaming Extra TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suherman SOS MSI selaku Camat Bina Widya Kota Pekanbaru mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV streaming Esa TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Esa TV Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusron, fraksi Muda, anggota DPRD Kabupaten ini mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV streaming Esa TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Semoga tetap jaya, tetap mengupdate berita aktual yang berguna untuk masyarakat Kabupaten sini pada khususnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MD Rizal selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pelawan mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial Televisi streaming Esa TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taharudin Ibrahim, Kepala Desa Simpang Dingin, Kecamatan Mandas Sujang, Kabupaten Pelalawan, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua untuk Millennial TV streaming Esa TV sejuta kabar dalam satu genggaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davidson Saharudin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV streaming Esa TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdanto selaku Kepala Desa Pelawak mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV streaming Esa TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Semoga ke depan dengan adanya kabar daripada media dapat membangun kerjasama membangun negeri demi kemajuan bersama dan seluruh Indonesia. Salam maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fidiastuti, SSTP, selaku Camat Senayan Raya Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV streaming Esa TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrizal SE selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV streaming Esa TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakris SPISP selaku Lurah Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV streaming Esa TV berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sarudin, Kepala Desa di Desa Separame, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengucapkan
selamat ulang tahun yang kedua untuk Millennial TV Streaming SATV, sejuta kabar dalam satu genggaman. Semoga makin sukses dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wajar Martis selaku Camat Kecamatan Bandar Sepijang mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV Streaming SATV berjuta kabar dalam satu genggaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Khairul Hamdi MKes selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV Streaming SATV berjuta kabar dalam satu genggaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewan Pimpinan Daerah Raja Wali Nusantara Provinsi Banten. Saya Ivan Hilmawan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Raja Wali Nusantara Provinsi Banten, mengucapkan selamat milad yang kedua Millennial Streaming SATV berjuta kabar dalam satu genggaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam Dewan Pimpinan Daerah Raja Wali Nusantara Provinsi Banten. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Yuslim, sekaligus Kepala Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Sengingi, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV Streaming SATV berjuta kabar dalam satu genggaman. Semoga untuk ke depan menjadi mitra bagi pemerintah dalam mempublikasikan informasi yang akurat dan berimbang. Sekian dan terima kasih. Semoga kita selalu bersama dan sukses untuk ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanto selaku pimpinan PT Makmur Papan Permata, pengembang Sukarame Center Pekanbaru, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV Streaming SATV berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryati SPD MSI selaku Kepala Sekolah SD 115 Kota Pekanbaru mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV Streaming SATV berjuta kabar dalam satu genggaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arianto SPD, Kepala SD Negeri 04 Ratakulu, Kecamatan Solo, mengucapkan selamat milad kedua untuk Millennial TV Streaming SATV berjuta kabar dalam satu genggaman. Semoga sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Roni Wijaya, pimpinan di T3 WHI Solution, mengucapkan selamat ulang tahun kedua untuk SATV. Semoga ke depan makin sukses dalam menyebarkan sejuta kabar dalam satu genggaman. Sukses buat SATV.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Hermanto, Kadis Kominfo Kabupaten Pekanbaru. Dengan ini mengucapkan selamat hari jadi yang kedua untuk milenial dan streaming SATV. Semoga di ulang tahun yang kedua ini SATV dan milenial TV menjadi informasi yang terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwisam, anggota DPRD Kabupaten Pekanbaru, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV, streaming SATV, berjuta kabar dalam satu genggaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan, selaku Sekretaris Desa Pantai, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV, streaming SATV, berjuta kabar dalam satu genggaman. Dengan harapan ke depan, semoga sukses dan jaya selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam sejahtera untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry, selaku Kepala Desa Tegal Panjang, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Sengingi, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV, streaming SATV, berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azin Purwanto Esa, Kepala Desa Tua, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV, streaming SATV, berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudiarso, SSTP MSI, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat milad kedua untuk Millennial TV, streaming SATV, berjuta kabar dalam satu genggaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarbizi, Kepala Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar, mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV, streaming SATV, berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldela SAG MPDI, Kepala Sekolah SMA 5 Tapung, mengucapkan selamat milad kedua untuk Millennial TV, streaming SATV, berjuta kabar dalam satu genggaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taslim SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Siaulu, Kabupaten Kampar, dengan ini mengucapkan selamat milad kedua untuk Millennial TV, streaming SATV, berjuta kabar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darman Chandra, SSTP MSI, selaku
Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekanbaru mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV Streaming Esa TV, berjuta kabar dalam satu genggaman. Saya, Dede Firmansyah, selaku Wakil Ketua Bidang Pelembagaan dan Pemerintah Dewan Pengurus Pusat Asita, dengan ini mengucapkan selamat milad yang kedua untuk Millennial TV Streaming Esa TV, berjuta gambar dalam satu genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.